Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan coba memberi contoh cara membuat kuis atau ujian online. Seperti biasa, terlebih dahulu kita turn editing on dulu di mapel tersebut, kemudian add an activity or resource di bawah tugas yang dikehendaki untuk dipakai kuis atau ulangan. Kemudian dipilih kuis. Setelah itu dimasukkan nama kuisnya, misalkan ulangan harian 1. Deskripsi ini uraian atau tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kemudian timingnya dibuka, misalkan tanggal sekarang, jam sekarang, ditutup tanggal berapa, seminggu mungkin, tanggal 10. Kemudian time limit ini kita centang, dikasih waktu berapa ujian ulangan hariannya, misalkan 1 jam, 1 hours, 1 jam. Nah, when time expire ini apabila waktunya habis, maka ujian yang dipilih akan otomatis tersubmit atau terfinish. Jadi dibiarkan ini aja, open attempt are submitted automatically. Kemudian grade kategori, grade to pass ini misalkan ada KKM-nya, misalkan KKM-nya 70. Kemudian attempt allow ini berapa diberi kesempatan siswa tersebut mengerjakan ulangan harian itu, misalkan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau unlimited, misalkan dikasih kesempatan 2 kali. Kemudian grading metodenya ini cara penilaiannya, maksudnya jadi ada beberapa pilihan, ada highest grade, average grade, first attempt sama last attempt. Jadi highest grade ini kan sudah dipilih 2 kali percobaan, misalkan dari 2 kali tes itu diambil nilai yang tertinggi. Nah, kemudian average grade ini diambil rata-rata dari hasil 2 percobaan tes tersebut. Kemudian first attempt ini diambil pada percobaan siswa pada tes saat pertama kali. Kemudian last attempt diambil nilai dari percobaan ujian siswa yang terakhir. Misalkan highest grade saja ya, diambil nilai yang tertinggi dari dua percobaan ini. Kemudian layout. Nah, layout ini setiap pertanyaan, setiap halaman itu ada tampil berapa pertanyaan. Misalkan biasanya standarnya every question, jadi 1 halaman itu hanya 1 pertanyaan. Atau mungkin Bapak Ibu misalkan soalnya cuma ada 10, langsung ditampilkan 10 soal dalam 1 halaman juga bisa. Kita pakai yang every question aja. Setelah itu question behavior ini pertanyaannya diajak atau tidak. Diajak, yes atau no. Jadi dibiarkan saja. Kemudian review option. Review option ini standarnya tercentang semua. Jadi misalkan ini after the quiz is closed, bisa dilihat jawaban yang benar. Kemudian bisa dilihat grade-nya nanti bisa ditampilkan atau tidak. Misalkan right answer-nya kita hilangi.
Kemudian ini tidak usah, ini tidak usah. Nah, itu saja yang penting. Jadi saya ulangi lagi ya dari atas. Jadi name ini nama tesnya atau nama kuisnya, deskripsi ini ureanya, yang wajib ini, yang tanda seru ini. Kemudian kuis ini dibuka kapan, kemudian ditutup kapan. Time limit ini berapa durasi pengerjaan kuis atau ulangan tersebut. Kemudian when time expire ini dibiarkan saja, open attempt are submitted automatically. Kemudian grade to pass ini kalau Bapak Ibu menghendaki ada KKM, misalkan 70 diisi, kalau tidak ada KKM ya dihapus saja 0. Kemudian attempt allow ini berapa kali siswa dapat mengerjakan ujian, misalkan 1 kali atau 2 kali, kita coba 2 kali. Kemudian grading method ini pengambilan nilai dari 2 kali tes ini diambil yang metode yang mana, nilai tertinggi atau nilai rata-rata atau nilai dari tes yang pertama atau tes yang terakhir. Kita pakai grade aja. Kemudian layout dibiarkan saja every question, nggak apa-apa, kecuali Bapak Ibu mau merubah tampilannya. Question behavior ini juga standar. Kemudian yang dirubah review option saja. Jadi right answer ini dihilangkan aja. Right answer dihilangkan supaya jawaban yang benar tidak kelihatan nanti menghindari jawaban bocor ke temannya. Setelah itu sudah save and display. Oh, ini ada kesalahan ini. Atau tidak usah KKM dulu aja, dibiarkan gini, dikosongi KKM-nya. Save and display. Nah, setelah tampil ini berarti sudah sukses men-setting. Jadi yang tadi dilakukan hanya men-setting ya Bapak Ibu. Belum memasukkan soal ujian. Bagaimana memasukkan soal ujiannya? Setelah masuk ini, pilih ke edit quiz. Edit quiz ini. Nah, ini adalah halaman di mana Bapak Ibu memasukkan soal-soal ulangan, soal-soal ulangan harian. Caranya bagaimana? Jadi cara masukkannya diklik add a new question, multiple choice, add. Di sini ada, ini artinya dalam satu halaman ini menampilkan soal yang nomor 1. Question name ini diisikan identitas bank soal, kita kasih nama kuis gitu saja ya, karena ini tidak ditampilkan di soalnya. Lah question text ini yang baru ditampilkan di soal ulangannya. Misalkan ini adalah soal nomor, ini adalah soal ulangan harian, ini pertanyaannya. Kemudian ini ada pilihan one or multiple answer. Misalkan jawabannya hanya ada 1, berarti ya one answer only. Kemudian kalau misalkan jawabannya ada 2, berarti multiple answer allow. Pakai yang ini saja biasanya, one answer only. Setelah itu shuffle the choice. Ini artinya mengacak pilihan jawaban. Jadi kalau dicentang artinya jawabannya nanti akan diacak otomatis. Ini modelnya penulisan option jawabannya ada A kecil, B kecil, ada 1, 2, 3, pakai ini saja standar. Kemudian answer. Answer ini adalah pilihan jawaban. Jadi ada choice 1 ini pilihan jawabannya pertama, choice 2 pilihan jawabannya kedua, dan seterusnya. Misal isinya di mana? Di sini, di choice 1 kolom ini. Kalau kurang lebar tinggal ditarik aja. Misalkan ini option pertama, jawaban pertama. Lah, misalkan choice 1 atau option yang pertama ini adalah kunci jawabannya, kita kasih grade 100%. Kemudian kita lanjutkan choice yang kedua, jawaban
kedua. Karena ini bukan kunci jawabannya, jadi dibiarkan saja. None dibiarkan saja. Kemudian dilanjutkan seterusnya. Jawaban ketiga. Lanjut. Jawaban keempat. Jawaban kelima. Nah, jadi tombol blank for 3 more choice ini artinya nambahkan opsi jawaban 3 lagi. Karena ini kan sudah saya tambahkan jadi 8, jadi kita pakai 5 saja sampai jawaban kelima. Kemudian save change. Nah, setelah muncul ini berarti ini soal nomor 1. Soal ke-1 maksudnya. Kemudian ini adalah identitasnya, ini isinya. Cara lihatnya, kita klik gambar plus lingkaran ini. Ada previewnya, jadi ini nanti seperti ini previewnya. Ini adalah soal ulangan harian. Ini option A, B, C, C, D. Nah, jadi previewnya begini. Jadi yang tampil di siswa nanti seperti ini. Setelah itu kita tutup. Nah, di sini ada pilihan shuffle, kotak shuffle. Ini berarti kalau ini dicentang, artinya soal ini akan diajak secara otomatis. Jadi selain soalnya diajak otomatis, jawaban di dalamnya juga diajak otomatis. Kemudian cara menambahkan nomor soal selanjutnya tinggal diklik add a new question. Misalkan kita coba yang kedua ini modelnya IC. Kita add, kemudian question name kita pakai quiz gitu saja. Sama seperti tadi diseragamkan. Kemudian teks adalah ini adalah soal IC. Cukup itu aja, terus di save. Nah, di sini sudah tampil soal berupa multiple choice dan IC. Misalkan IC ini Bapak Ibu nanti di penilaiannya tidak dimasukkan di otomatis, tinggal diklik pensil kemudian diklik 0. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu mengendaki jawaban soal IC-nya itu dikirimkan siswa via email atau apa, ini jangan lupa dikasih 0. Kalau mau nambahkan di antara tengah-tengah soal multiple choice dan IC ini tinggal diklik add lagi di sini. Sedangkan tombol plus ini untuk tombol menggeser-geser posisi. Setelah selesai, kemudian di save. Kembali lagi ke klik ulangan harian 1 ini, maka akan muncul attempt quiz now. Berarti ini sudah ada isinya jawaban. Bagaimana cara menambahkan soal lagi? Tinggal diklik gambar roda di kanan atas, kemudian edit quiz. Nah, ini nambahkan lagi. Klik ulangan harian. Di sini sudah ada keterangannya di halaman utama ulangan harian ini. Attempt allow 2 kali. Quiz open at Saturday tanggal ini. Kemudian quiz ditutup hari ini tanggal ini. Waktu kuisnya hanya 1 jam. Pengambilan metode nilainya nilai tertinggi dari 2 percobaan ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara memasukkan kuis atau ulangan harian untuk siswa. Setelah kembali ke mapel nanti akan muncul model icon kuis seperti ini. Jadi kertas dicentang merah ini berarti kuis. Nah, setelah itu kita coba memasukkan activity berupa forum atau diskusi. Berarti bukan diskusi
bukan diskusi melalui live chatting, tapi melalui forum. Jadi mengetahui pendapat atau tanggapan dari siswa tentang materi yang Bapak Ibu upload. Klik forum, kemudian add. Forum name ini diskusi e-learning misalkan judulnya. Kemudian deskripsinya ini. Nah, deskripsi ini yang Bapak Ibu isi apa yang akan dibahas atau diulas di dalam suatu forum. Misalkan saya isi forum ini membahas tentang pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Silakan memberikan tanggapan terkait materi ini yang diambil dari sumber internet. Jangan lupa cantumkan alamat websitenya. Forum tipe standar forum dibiarkan saja. Kemudian availability ini kalau dicentang ada tanggal batasnya terbaik tidak usah. Kemudian attachment ini siswa boleh mengupload file atau apa berapa mega juga. Misalkan Bapak Ibu di sini hanya ingin mengetahui tanggapan siswa berupa teks saja. Berarti klik aja upload are not allowed. Jadi upload tidak diizinkan. Dan ini di 0. Setelah itu grade dibiarkan juga. Sudah selesai, tinggal save and display. Jadi saya ulang lagi. Ini adalah halaman menambahkan forum di dalam tugas 1. Jadi ada forum name, ini diisikan judul forumnya, misalkan diskusi e-learning. Kemudian deskripsi ini isi apa yang ingin Bapak Ibu ulas atau materi apa yang ingin ditanggapi oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Kemudian forum tipe dibiarkan saja. Availability ini untuk memberikan deadline forum tanggal berapa. Kemudian ini juga yang penting, attachment and word account. Jadi Bapak Ibu menghendaki nanti forumnya itu anak-anak hanya interaktif berupa kata atau diizinkan upload file. Misalkan tidak diizinkan, tinggal diklik upload are not allowed. Atau misalkan diizinkan dengan limit 2 MB. Kita pakai upload are not allowed saja. Setelah itu sudah, tinggal save and display. Sudah selesai, kita coba kembali ke Maple ini, klik. Nah, maka akan tampil di bawah tugas 1 ini ada kuis ulangan harian dan forum untuk diskusi e-learning. Jadi saat dibuka akan tampil seperti ini, kemudian diskusi dibuka akan tampil seperti ini. Jadi siswa tersebut nanti akan tinggal add new diskusi topik, tinggal membalas, Bapak Ibu bisa memberikan nilai. Sementara itu dulu Bapak Ibu, jadi tadi sudah saya share cara membuat kuis atau ulangan online, kemudian cara membuat forum atau diskusi. Nanti jangan lupa di turn editing off lagi. Oke, terima kasih.